Shalom Haters dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus. Perkenalkan, aku Ani Nur Priskana Fadina Alam akan menyampaikan sebuah renungan singkat pada malam hari ini. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh melewati hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami, dan kami juga telah melewati hari sepanjang hari ini Bapa, mulai dari pagi hingga malam ini. Kiranya Bapa Engkau memberkati setiap aktivitas kami Bapa, dan kiranya aktivitas kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit daripada firman dan renungan-Mu. Sebelum itu Bapa, layakkan, sucikan, kuduskanlah kami dari ujung kepala kami sampai ujung kaki kami ini Bapa, boleh mempermuliakan nama-Mu. Dan kiranya Engkau siapkan hati, pendengaran kami, pikiran kami Bapa, untuk memperkatakan setiap firman-Mu Bapa, dan kami boleh menjadikannya sebagai penopang dalam kehidupan kami, sebagai pelita dalam kehidupan kami. Kami juga boleh memberikannya kepada teman-teman kami, boleh menjadi berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam-Mu kami mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Hidup adalah sebuah perjuangan. Hidup adalah sebuah pertandingan. Semua pernyataan itu adalah benar adanya. Setiap orang pasti juga mempunyai prinsip yang patut dipegang sebagai bekal hidup. Nah, untuk memperoleh kesuksesan hidup adalah jangan pernah menyerah ketika semangat sudah lemah lesu. Itu adalah tema yang aku ambil. Menurut kalian nih, definisi menyerah itu seperti apa sih? Menyerah menurut pribadiku sendiri adalah sebuah sikap seseorang yang menunjukkan tidak mampu atau tidak sanggup melakukan hal tersebut. Menurut KBBI sendiri, menyerah adalah tidak mampu berbuat apa-apa. Kita ambil contoh ya. Seorang pejuang harus memiliki sikap pantang menyerah untuk terus berjuang sampai meraih kemenangan. Seorang atlet juga harus memiliki mentalitas pantang menyerah. Coba bayangin, ketika mereka kehilangan semangat saat bertanding, mustahil bukan mereka bisa mengalahkan lawan, apalagi merebut gelar juara. Bahkan, mereka juga akan disebut sebagai pecundang karena mereka tidak bisa mengalahkan lawan tersebut. Sikap apa sih yang paling menonjol ketika kita sudah mulai merasa menyerah? Adalah timbul rasa tidak semangat dalam mengerjakan apapun. Pastinya ketika kita melakukan segala sesuatunya tanpa semangat, sampai kapanpun tidak akan pernah menghasilkan hasil yang terbaik atau hasil yang maksimal. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 12, demikianlah firman Tuhan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Perjalanan iman kekristenan itu sama seperti seorang pejuang, seorang dan seorang atlet. Kita berada dalam jalur itu, dan harus berjuang terus hingga garis akhir, seperti yang dipesankan Paulus. Memang benar, hari-hari yang kita jalani saat ini sangatlah berat. Namun ingat, jangan pernah kehilangan semangat. Rintangan dan tantangan bagi seorang atlet bukanlah untuk dihindari, namun untuk ditaklukkan. Bagi mereka, tidak ada kata menyerah. Kekuatan mereka berasal dari pengharapan mereka akan kemenangan, hadiah, dan upah dari jerih lelah mereka dalam berjuang. Demikian juga sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang Kristen. Mari kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 28 dan 31, kemudian dilanjutkan Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31, demikianlah firman Tuhan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 13b sampai 14 yaitu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk meroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Amin. Dalam Yesaya tertulis, kita harus memiliki karakter yang menonjol seperti yang dimiliki burung Raja Wali, yaitu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, yang berkenaan dengan semangat. Semangat inilah yang harus kita miliki dalam segala hal baik dalam pengiringan akan Tuhan maupun dalam kehidupan. Tanpa semangat, maka kita akan mudah tersandung dalam segala hal. Dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pasti tampil sebagai seorang pemenang. Bahkan, lebih dari itu, kita adalah lebih dari seorang pemenang. Karena sejatinya, Tuhan Yesus sendiri yang bantu kita untuk mencapai kemenangan. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik dalam hidup ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Dalam segala perkara yang kita lalui, Tuhan punya rencana, dan Dia tahu yang terbaik buat hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka Dia akan berjalan di depan kita sampai kepada garis akhir kemenangan kita. Tuhan yang bawa hidup kita, dan tangan kanannya yang membawa kemenangan akan menuntun langkah kita. Nah, poin-poin yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, jangan pernah menyerah, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang bersemangat tidak mudah menyerah sekalipun ada banyak tantangan, karena tujuan mereka berlari kencang dengan mata yang terus mengarah ke depan. Yang ketiga, orang yang punya semangat sekalipun harus dihadapkan pada ujian kesesakan atau penderitaan, tak akan kehilangan pengharapan, karena ia tahu bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir, ketika ujian dan tantangan dalam hidup datang, maka itu adalah bagian dari proses pendewasaan. Semakin kita bersemangat di dalam Tuhan, semakin kita mengalami campur tangannya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan Satu Teduh malam hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu dan renungan-Mu Bapa yang mengajarkan kami semua Bapa untuk kami tetap bersemangat di dalam melayani Engkau dalam kehidupan kami, agar kami tidak mudah tersandung dalam segala hal. Dan kiranya juga Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan dalam melakukan hal apapun itu Tuhan. Biarlah kami Bapa tetap mau berjuang, tetap mau berproses, tetap mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan, Engkau pakai hidup kami ini Bapa menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan, saat ini kami akan beristirahat secara tubuh. Kiranya Bapa, sebelum kami beristirahat, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Lindungi kami, Engkau jagai kami, Engkau sertai kami, berikan kami juga kenyamanan tidur, berikan kami juga kelelapan dalam tidur kami Bapa. Dan kiranya juga Bapa, di mana saat esok pagi, bila mana kami masih diberi kesempatan hidup, kiranya Bapa Tuhan Engkau jagai serta hidup kami Bapa. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya, dan jangan lupa juga untuk nonton video-video sebelumnya untuk memberkati kalian. Serta tunggu next video ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.